Dan inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Informasi pertama akan kami awali dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hujan deras yang mengguyur kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu kemarin menyebabkan ratusan pemukiman warga tergenang banjir. Hujan deras selama 6 jam sejak petang hingga malam kemarin di wilayah Batu Raja menyebabkan ratusan rumah warga tergenang banjir. Salah satunya di wilayah Kecamatan Batu Raja Timur. Petugas BPBD bersama TNI dan Polri berjibaku mengevakuasi masyarakat yang terendam banjir menggunakan perahu karet. Upaya ini dilakukan hingga Jumat dini hari. Wilayah paling parah terkena banjir terjadi di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Batu Raja Permai dan Sekarjaya, di mana ketinggian air mencapai 2 meter. Menurut data pihak Kecamatan Batu Raja Timur, ada 1 rumah yang roboh akibat diterjang banjir. Lebih dari 500 rumah terendam dan ribuan rumah lainnya terdampak banjir. Ogon Amrin, Camat Batu Raja Timur mengungkapkan pihaknya masih melakukan evakuasi terhadap warga yang masih terjebak banjir. Apalagi hingga Jumat pagi masih terdapat wilayah yang masih terendam. Untuk Kecamatan Batu Timur, hampir seluruh desa kelurahan yang terdampak banjir akibat dari hujan dari sore sampai malam. Informasi yang kami dapat dan juga berdasarkan monitoring langsung ke lokasi itu di Kelurahan Sukajadi, di Desa Terusan, kemudian Desa Tanjung Kemala, Temaraja, Desa Airpau, Kelurahan Batu Raja Permai, Kelurahan Sekarjaya. Jadi hampir seluruh yang terkena dampak banjir ini. Dari pantauan di lapangan, beberapa wilayah dampak banjir saat ini sudah mulai normal. Warga terdampak banjir juga mulai membersihkan rumah dan lingkungan serta menjemur perabotan yang basah akibat terendam air. Retno Wirajaya, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Sementara itu, hujan deras mengguyur kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, menyebabkan ratusan pemukiman warga terendam banjir. Dan untuk mengetahui informasi ini, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Selatan, Retno Wirawijaya. Selamat petang, Retno. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Saudara, dapat kami informasikan, benar kemarin pasca hujan deras lebih dari 6 jam, banjir merendam pemukiman warga di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tepatnya di 7 kelurahan dan desa yang tersebar di Kecamatan Batu Raja Barat dan Batu Raja Timur. Kedalaman air saat itu mulai 1 meter sampai 3 meter. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogun memastikan saat ini kondisi sudah mulai normal. Dampak dari peristiwa tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian lebih kurang 1 miliar rupiah. Berikut kutipan wawancara bersama pengendali operasi penanggulangan bencana, Gunalfi. Jadi kalau untuk peringatan dini juga ini kami langsung melalui WA Group. WA Group ini isinya terdiri dari seluruh unsur, baik dari TNI, Polri, Camat, Kades-Kades. Jadi kami juga minta teruskan informasi ini langsung ke mereka untuk langsung diteruskan ke pihak masyarakat. Kerugian yang jelas kalau untuk paling banyak didominasi ini di daerah Kelurahan Sekarjaya ini hampir mencapai kurang lebih lah 1 miliar karena itu ada pasar tradisional yang ikut terendam. Kemungkinan pasti mereka stop, tutup dulu mungkin. Karena banyak barang-barang mereka yang tidak selamat lagi. Baik, saudara, kami informasikan juga saat ini yang masih menjadi perhatian pihak BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu yakni kondisi air Sungai Ogan, di mana di saat musim hujan air Sungai Ogan ini akan meluap dan menimbulkan dampak arus deras. Untuk dihimbau kepada warga khususnya yang bermukim di pinggiran Sungai Ogan untuk tetap waspada agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Retno Wirawijaya atas laporan Anda dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selamat petang dan selamat bertugas kembali. Dan kini kita ikuti informasi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jembatan penghubung di Desa Bantan Pelita, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum lama ini roboh. Pihak Dinas PU Jalan dan Jembatan saat ini sudah membuatkan jembatan darurat.
Jembatan yang roboh pada malam Rabu ini berada di atas Sungai Langit yang bermuara ke Sungai Komering. Robohnya jembatan yang berlokasi sekitar 5 meter dari tepian Sungai Komering akibat arus Sungai Langit yang besar dan kencang, sehingga membuat salah satu pondasi jembatan patah. Terkait hal itu, Dinas PU Jalan dan Jembatan setempat saat ini telah membuat jembatan darurat dari papan dan hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2. Kami masyarakat desa Bantan Pelita, jembatan segera ditindaklanjuti. Kasihan anak-anak sekolah sama ya jembatan ini satu-satunya penghubung dari desa kami ke arah Martapura. Soalnya dari sini anak-anak sekolah banyak yang sekolah ke Martapura. Ya usahanya banyak di sana lah, ibu-ibu yang jual sayur kan ke arahnya ke Martapura. Jadi harapan kami ya segera diperbaiki. Sementara itu, untuk kendaraan roda 4 ada jalan alternatif lain, namun sempit. Bagi Anda yang hendak ke kota Martapura dari arah Belitang atau sebaliknya, sebaiknya melalui Jalan Pertanian Sukaraja, Kota Baru Martapura. Dari Oku Timur, Apen TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih informasi dari Kabupaten Muara Enim. Jembatan gantung di Desa Muara Lawai Besar, Kabupaten Muara Enim yang merupakan akses penghubung ke Desa Muara Lawai Kecil, Kabupaten Lahat, kondisinya sangat memprihatinkan. Terkait kondisi itu, warga berharap pihak terkait segera dapat memperbaikinya. Dari pantauan di lapangan terlihat kondisi jembatan gantung yang membentang di atas Sungai Lematang kini rusak berat. Jembatan gantung sepanjang 100 meter yang terbuat dari kawat dan plat ini materialnya sudah banyak yang lepas dan patah. Terkait kondisi ini, beberapa warga kepada awak media menuturkan rusaknya jembatan sudah lama terjadi. Keberadaan jembatan ini sangat penting bagi warga untuk berbagai aktivitas seperti ke sawah maupun untuk ke sekolah bagi pelajar. Mengingat pentingnya jembatan, warga sekitar berinisiatif menambal bagian yang rusak dengan papan agar tidak terperosok. Warga berharap pihak terkait dapat segera memperbaiki jembatan, sebab akses ini sangat dibutuhkan, apalagi jalur ini merupakan penghubung 2 kabupaten. Ini apa lagi susahnya nih jembatan. Selama lama kondisinya ini Pak? Oh, udah lama. Sudah lama Pak ya? Iya. Lah 2-3 tahun ini ya Pak. 3 tahun Pak ya? Dari Muara Lawai besar ke Muara Lawai kecil. Muara ini Muara Lawai Lahat. Cuman berapa tahun yang bagus. Habis dibangun. Kira habis dibangun itu kira-kira 2 tahun lah yang masih bagus. Bagus ya. Pemerintah Desa Muara Lawai saat dikonfirmasi membenarkan kondisi jembatan gantung yang rusak. Dikatakan pemerintah desa sudah mengusulkan baik ke pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain. Namun sampai saat ini belum ada realisasi. Dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi saat ini sedang musim bertanam, tanam padi. Jadi masyarakat khususnya Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat juga melintasi itu. Kalau khusus untuk pemerintah Desa Muara Lawai sudah pernah mengajukan proposal bantuan perbaikan jembatan gantung tersebut. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kebakaran di Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim menghanguskan sebuah rumah panggung dan beberapa kios pedagang. Dalam video amatir terlihat kepulan asap dan kobaran api membakar sebuah rumah panggung milik warga termasuk beberapa kios pedagang di Kelurahan Pasar Tanjung Enim. Tidak lama kemudian beberapa mobil pemadam kebakaran milik PTBA dan Dinas Kebakaran Muara Enim tiba di lokasi sehingga api tidak meluas. Beberapa korban yang lapaknya terbakar berharap ada bantuan karena tempat usahanya hangus terbakar. Dan pemerintah setempat dapat terkait, hanya tolonglah Pak, bantulah kami Pak, bagi korban ini Pak. Perkiraan kerugian berapa Pak ditaksir sementara Pak? Bisa lebih dari 1 M Pak. Ingat ini kan hampir semuanya wirausaha Pak. Barang sedikit sekali yang bisa diselamatkan Pak. Sedikit sekali Pak, sudah nggak sempat lagi Pak. Habis, kulkas, TV, semuanya habis Pak. Untuk meringankan beban para korban, beberapa bantuan mulai datang dari berbagai pihak.
Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. TVRI Sumatera Selatan akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.